Halo, Dewi balik lagi, atau buat lo yang pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi, dan di channel ini gue banyak ngebahas putar wangian. Kali ini gue pengen ngebahas parfum-parfum atau wangian yang ada di depan gue ini, which is Sembong. Karena tempo hari juga ada yang nge-request dan gue pengen share aja bagaimana pendapat gue tentang brand yang satu ini. Ya, buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Background story-nya adalah gue pertama kali tahu ada brand ini, Sembong atau Sembong. Gue gampangnya ngomongnya Sembong aja. Dengan adanya pandemi ini, jadi gue sering menelusuri e-commerce dan salah satunya jadi ada toko online punya distributor resmi beberapa brand parfum di Indonesia. Dan gue sendiri nggak pernah melihat brand Sembong ini adanya di mana offline store-nya, tapi gue menemukannya di online store-nya. Dan yes, buat kemarin yang request untuk gue bahas, ini sering banget diskon, malah kadang masuk kayak diskon yang flash sale-nya or something gitu, yang bener-bener bisa dapetnya murce-cuy gitu ya. Terus ya akhirnya gue kalap dan akhirnya gue di sini punya 5 varian dari Sembong gitu. Gue jujur aja gue nggak tahu membedakan antara ini ada yang white label, ada yang black label. Kayaknya sih ya, yang white label ini lebih ringan aromanya, sementara yang black label ini lebih tebal. Karena untuk aroma yang sama pun dia punya white label and ada juga yang black labelnya. Terus yang menarik dari merek Sembong ini, dia itu bilangnya 100% natural fragrances. Jadi dia klaimnya terbuat dari 100% bahan natural gitu. Di websitenya pun dia mengklaim kalau dia itu kandungannya 99,91% natural. Jadi dia itu mengklaimnya from natural ingredients, terus organic with alcohol, terus habis itu dia juga dibuatnya di grass, jadi 100% France, jadi 100% buatan Prancis, terus bisa juga di refill. Jadi kemasannya ini bisa di refill. Terus apalagi ya klaimnya, kalau nggak salah dia juga klaim kalau dia itu vegan, cruelty free, sama apa ya, gue lupa, environmental free or something. Jadi dia klaimnya tuh cucok meong lah intinya. Banyak banget, dan ya pastinya orang penasaran karena buatan kardusnya pun kayak kardus tester gitu, yang cardboard biasa banget, tapi buat gue justru berkesan sangat-sangat natural again gitu. Terus di koleksi gue yang gue beli karena kekilapan dan kekalapan, ini ada 4 yang black label, jadi labelnya hitam, dan ada 1 yang white label. Gue sendiri nggak pernah menemukan di online shop tempat gue belanja, nanti linknya bakalan gue taruh di description box, karena sebenarnya dia mengeluarkan yang beneran quote and quote beneran eau de parfum gitu. Kemasannya agak sedikit berbeda, nanti mungkin gue taruh di sini. Sementara yang ada di pasaran itu justru yang edisi ini yang perfume mist kalau nggak salah. Jadi dia ada range-nya yang eau de parfum dan perfume mist. Nah yang ini sebenarnya tulisannya, kalau di websitenya itu tulisannya adalah perfume mist. Yes. Jadi untuk yang eau de parfumnya sendiri gue nggak tahu dia kayak apa. Walaupun di kemasan ini tulisannya itu adalah concentrate de Sembong. Ini di belakangnya, can you see? Di belakangnya itu dia, ini sorry ya kameranya agak jauh settingannya. Ini tulisannya eau de parfum. Demikian juga yang putih ini tulisan eau de parfumnya itu justru di label depannya. Kelihatan nggak sih? Oke. Jadi di label depannya tuh ada tulisan eau de parfum made in France, 100% natural fragrances. Jadi justru yang pertama gue beli itu adalah yang Myrrh and Incense atau Myrrh dan Incense gitu ya. Gue gak tahu bahasa Prancisnya gimana. Myrrh and Incense Mysterious.
yang kayak gini. Ini Myrrh, ini yang pertama gue beli. Habis itu karena waktu itu tuh dia lagi flash sale di bawah 100.000, 90 ribuan gitu deh untuk yang 50 milnya, karena dia juga ada yang kemasan kecilnya yang 15 mil. Nah ini gue semua yang kemasan 50 mil. Selanjutnya berkembang dan berkembang, beranak pinak, akhirnya gue punya 5. And then ayo kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, gue berdasarkan urutan alfabet aja, atau ya gue mau mulai dari yang putih dulu aja karena ini yang paling seger dan kereng. Ini yang gue punya adalah Cedre and Iris Soyuz. Cedre and Iris, atau Cedre itu cedrat, orange dan iris. Gue bisa merasakan sweet orange, powdery, clean aromanya. Jujur aja ini bukan favorit gue, tapi kalau untuk di linen, untuk di bahan-bahan kayak di spray, kayak di gorden gitu, kayak di baju gitu, image-nya sih ini asik. Buat lo yang suka berkesan clean, fresh, terus kayak mewah gitu, ini mewah banget. Semuanya berkesan mewah, tapi ini tipis-tipis ya aromanya. Jadi jangan ngarep kalau ini bakalan tebel, nampol, no. Untuk yang Cedre and Iris ini, gue merasakan ini ada aroma sweet orange. Kalau di notesnya ini ada orange, neroli, white cedar, iris, vetiver, incense, incense and tobacco. Buat gue ini cuman berkesan clean, gue tidak menemukan tobacco-nya. Iya, gue merasakan vetivernya, tapi incense-nya hanya berkesan ini seperti kayak agak dusty sedikit. Cocok banget kalau emang buat di spray di rambut atau di pakaian. Tapi kalau buat gue pakai ini 10 menit amblas. Ini hilang seketika. Oke. Itu dia si Cedre Irish. Terus bisa dipakai cowok cewek, bisa banget. Cuman ya buat cowok yang berkesan wah pengen nyari tobacco nih, no, nggak ada tobacco yang entah di mana. Oke. Berikutnya ini dari Black Label, yaitu Carvi and Jordan de Figure. Carvi and Jordan de Figure. Walaupun juga ini labelnya Black Label dan sisa yang 3 juga Black Label, jangan berharap kayak wah ini bakalan wow intense. No, lihat aja cairannya still bening dan ya begitu, jadi lebih light linger. Ini adalah salah satu favorit gue dari Sampong. Ini termasuk aroma fig yang creamy-nya dapet tapi tetap berkesan fresh. Dan ya kembali ini selera ya. Kalau lo suka what is it, diptyque Villosicos, is it? Ya, yeah, Villosicos. Kayaknya lo bakalan kecewa maybe. Tapi kalau lo suka Molinard fig yang berkesan ada creamy-nya, agak apa ya, creamy gitu aromanya, tapi tetap fresh, ada berkesan green, ini mungkin cocok. Oke. Dan ya kembali bisa dicek untuk 50 milnya lu bisa dapat di harga sekitar, kalau diskon tuh bisa dapat 100 something, di bawah 200.000. Menurut websitenya Carvi and Jordan de Fig, ini ada tangerine, fig, caraway, blood orange, violet, rose, geranium, almond, and vanilla. Buat gue aromanya aroma buah seger, yang kayak kalau kita masuk ke toko buah tapi yang seger, bukan bau yang nyemek gitu. Ini enak buat gue, ini istilahnya buat dipakai panas-panasan juga enak, walaupun kembali staying powernya nggak oke deh menurut gue. Yang ketiga ini adalah Wood and Amaris, yang kembali dari yang gue punya Black Labelnya. Jujur aja ini termasuk bukan my favorite oud, karena justru gue merasa kayak kehilangan jati diri dari suatu wood atau kayu gaharu yang menurut gue kesannya itu entah dia ke arah smoky atau ke arah kayu basah atau yang lebih ke arah manis. Gue tidak mendapatkan itu di sini. Ini lebih berkesan kayak campuran dari aneka rupa, lebih berasa campuran dari kayu-kayu yang lain. Ada sandalwood, terus ada cedarwood,
Terus juga ada papyrus wood. Buat gue nggak tahu kayu yang mana yang lebih dominan karena gue juga belum begitu ngetahuin papyrus wood yang kayak apa. Kalau cedar wood, jadi kayak ada aroma medicinalnya itu sih keluar, tapi gue nggak merasa ini kayak aroma wood gitu loh. Aromanya sangat oriental, sangat kayak ke arah-arah oriental, tapi gue nggak bisa bilang kalau arah-arah timur tengah, cuman berkesan medicinal. Terus kayunya tuh berasa kering, ada sedikit aroma herbal asing gitu, dalam arti bukan herbal lokal ya, bukan kayak temulawak gitu, no. Aromanya tuh kayak aroma-aroma yang biasa dipakai di rempah-rempah masakan di Eropa. To be honest, ini adalah my least favorite dari yang gue punya di koleksi gue. Agak kecewa juga untuk yang woodnya. Jadi gue ya cenderung gue pakai. Gue udah berapa kali pakai sih yang ini, tapi kayak yang yaudah deh gue coba lagi. Oh ternyata belum cocok. Mungkin next time gue coba lagi. Itu untuk yang woodnya. Tapi kalau buat lo yang memang suka aroma woody, mungkin lo cocok gitu. Terus ini woodnya juga ya kembali walaupun dia oud. Staying powernya masih maksimal di 4-5 jam di kulit gue. Gue nggak tahu kalau di kulit lo. Oke, yang berikutnya itu adalah Myrrh and Incense Mysterious. Gue nggak tahu cara pronunciation-nya. Yang intinya ini adalah Myrrh and Incense. Buat gue justru inilah yang men-trigger gue untuk ngekepoin brand yang satu ini, Sembong. Karena gue beli pas lagi dia super duper murah di bawah 100.000 khusus untuk yang Myrrh and Incense. Kesannya itu dia nggak laku gitu. Jadi produk least favorite-nya. Tapi karena gue suka aroma insensi dan gue suka aroma yang berkesan resinous gitu. Jadi gue beli dengan nggak ekspektasi gue sangat-sangat rendah lah. Terus waktu datang gue cium lah di blotting paper. Kok gini ya, kayak bau kembali kayak aroma-aroma apotik gitu ya. Kok gini sih gitu. Tapi begitu gue spray di kulit, buat gue penikmat aroma yang lebih dark, lebih warm, ini kesannya tuh yang kayak aroma-aroma amber. Warna jusnya juga kelihatan kalau warna jusnya tuh lebih kuning dibandingin yang lain. Ada lagi sih yang lebih kuning, satu lagi. Dibandingin yang tadi ini lebih kuning. Ini adalah my favorite gitu, salah satu favorit gue dari koleksi gue karena gue nggak punya semuanya. Gue penasaran juga sama yang gingerbread ya itulah pokoknya gingerbread something, itu juga gue penasaran. Tapi ini menurut gue a catch kalau emang lu penikmat aroma-aroma yang berkesan oriental, warm, ambery. Tapi jangan berharap ini intensitas aromanya tuh yang tebal, pekat untuk parfum myrrh, untuk parfum incense. Kalau lo biasa dengan yang amouage, lo biasa dengan yang dari Xerjoff, ini tuh yang kayak langsung kelepek gitu. Jadi no, cuman buat ya seru-seruan ini sih seru. Myrrh and Incense dari Sembong. Staying powernya yet again maksimal sekitar 5-6 jam dibandingin yang lain. Ini yang paling stays di kulit gue. Tapi ya gitulah, staying powernya meh. Untuk yang Myrrh and Incense ini menurut websitenya tuh ada bergamot, terus habis itu cinnamon, myrrh, patchouli, papyrus wood, tonka beans, and incense. Buat gue ini mix of sesuatu yang warm, terus ada manisnya, tapi manisnya tuh bukan manis vanillic, manis yang creamy. And then, dan pokoknya ada kesan woody-nya juga di sini. Justru gue mendapatkan kesan woody yang basah, yang sensual buat gue. So, ini enak, ini enak menurut gue. So, jadilah gue kepoin Sembong setelah gue beli ini dengan sangat murah. Yang terakhir yang ada di koleksi gue ini adalah Tonka Amang Absolu, Absolu. Well anyway, ini aromanya
initial spray gue adalah mengingatkan gue sama aroma sarsaparilla atau ya daun atau apa tanaman favoritnya Smurf atau awe. Awalnya tuh gue merasa berkesan kayak aroma sarsaparilla, tapi setelah itu muncul aroma creamy, manis, almondi buat lo yang suka pakai apa ya, produk-produk skincare yang beraroma almond. Di sini juga dapat banget creamy-nya. Terus cairannya paling pekat di antara yang ada di koleksi gue, apa ya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama yang dari Mer. Yang sama-sama kuning gitu ya. Notes-nya itu tangerine, almond, raspberry, licorice, rose, jasmine, white cedar, vanilla, and tonka bean. Ini gue nggak bisa bilang satu persatu ini ada raspberry-nya, ini ada rose-nya or jasmine-nya. Tapi gue bisa merasakan kalau memang ini aromanya manis, warm. Terus kayak kalau overall itu kayak sarsaparilla gitu. Tapi lama-lama ya berasa ada almondnya. Almond and tonka sesuai dengan judul gue bisa merasakan itu. Tapi selain itu pendamping-pendampingnya gue tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang intens atau bisa gue pick up aromanya. Yang lucunya ada beberapa yang ada seri label putihnya, ada juga yang enggak. Jadi di websitenya pun ada yang cuman ada label hitamnya. Ada juga yang ada label hitam dan label putih. Terus buat gue harganya catch banget sih. Ya, ini produk Prancis, bahannya bahan natural, tapi bisa murah gitu. Jadi dan juga ini refillable. Jadi gue nggak tahu, kayaknya dia nggak jual refillatnya di sini. Tapi at least kalau memang habis nih kan bisa dibuka. Kalau memang habis lo bisa isi dengan wangian-wangian yang lain yang lo punya. Botolnya masih tetap bisa lo pakai, asal jangan lo pakai lagi untuk lo jual sebagai refill. Ups, julid. Oke. Iya, itu aja sih yang pengen gue share. Apakah worth untuk dibeli? Iya, aromanya sangat-sangat berkesan natural. Sesuai dengan klaimnya, kalau berkesan natural, walaupun gue nggak bisa jamin is it natural, is it not, karena bahan natural itu seharusnya sih kayaknya sih tidak murah gitu, tapi ini murah coy. Dan dia mengklaim kalau 99,91% natural. Asalkan lo jangan berharap performance yang bagus, terus habis itu dengan harga segitu tuh misalkan ya apa ya, yang wanginya tuh bisa menjangkau berapa ribu kaki dari lu masih cium, no. Terus habis itu ya staying powernya tuh lo pakai dari siang sampai besoknya tuh masih stay, no. Enggak, bukan yang kayak gitu. Buat di kulit gue dan juga buat di baju gue. Buat yang tempo hari request, thank you so much. Ya gue juga sehilaf itu akhirnya gue beli 5. Terus dari packagingnya biasa, botol gitu, lumayan tebel, nggak malu-maluin kemasannya. Tutupnya juga biasa, tapi percayalah bahwa di parfum niche aja ada yang lebih parah tutupnya dari ini. Tapi ini udah on point, warnanya tuh kayak yang warna rustic kayak apa ya, tembaga gitu tutupnya, terus ininya juga tembaga gitu. Jadi matching tutup sama dalemannya sama sprayernya, terus ininya gitu, apa necknya. So menarik sih, dan gue takut ngejatohin. Oh iya, kalau buat gue kembali gue rekap, kalau favorit gue adalah Mer and Incense, ini favorit gue pertama. Yang kedua adalah Fig. Yang Fig-nya ini worth to try, worth to buy. Gue sih suka. Terus yang ketiga yang gue suka Tonka yang Amang, nggak tahu, si Tongkanya gue juga suka. Sementara least favorite gue justru yang Cedre Irish. Ini gue nggak merasakan Irish ya Irish yang gue sukai. So-so aja gitu, untuk wangi-wangi kayak gitu so-so, dan gue sedikit lebih kecewa sama yang Woodwoodnya gue kurang bisa menerima gitu hidung gue. So I think that's all untuk Sembong, untuk obrolan tentang Sembong. Thank you so much for watching, sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.